Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kemarin sesi 5, sekarang kita lanjut dengan sesi 6 ya. Sama, jadi kalau sesi 5 kita berusaha menghitung return ya, return dari suatu aset gitu ya, dengan menggunakan single index model. Dan saat ini kita akan membahas mengenai capital asset pricing model ya. Jadi dan arbitrage pricing theory ya. Arbitrage pricing theory ini dua-duanya sama sebetulnya, menghitung berapa sih sebetulnya return dari suatu aset ya, dengan berdasarkan risiko dan juga kondisi adanya risk free gitu yang dipertimbangkan. Nah, khusus CAPM ini sebetulnya kita sudah bahas tuh sebelumnya ya. Saya kasih contoh di, saya lupa di sesi 2 atau berapa gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Nanti saya juga akan membahas ulang dari beberapa soal di sesi 3 yang salah ya, salah. Jadi saya harus koreksi dulu soalnya dan saya perbaiki, saya tambahkan di sesi ini. Di sesi 6 ini juga ada tugas ya, ada tugas yang harus dibuat, biasanya dikasih waktu 2 minggu. Berarti nanti di sesi ke-8 ya, waktu UAS dikumpulkan gitu ya. Baik, saya masuk ke materi ya, sesi 6 ya. Jadi single index model ya di sesi 5 itu bukan satu-satunya cara dalam menyusun portofolio yang optimal. Ada beberapa cara lain ya. Ini yang cukup populer itu sebetulnya adalah capital asset pricing model, ada arbitrage pricing theory maupun constant correlation model ya, tergantung pada tujuan perhitungannya dan variabel yang dimasukkan. Ya, capital asset pricing model ini ya, ini menciptakan keseimbangan yang membentuk hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman ingat, risiko itu termaktub di dalam, sebetulnya ada di varians atau standar deviasi ya. Dan di single index model kita juga mengenal beta ya, beta itu adalah representasi dari resiko ya, dibandingkan dengan apa, dibandingkan dengan market. Jadi representasi resiko dari return dari suatu aset ya, dibandingkan dengan market. Nah, market selama ini memang yang masih kita gunakan adalah bursa ya. Ya, jadi kalau kita kelola portofolio aset ya, kita juga hitung berapa pengembaliannya dibandingkan dengan bursa. CAPM ini hanya didasarkan pada premis bahwa hanya ada satu faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu risiko pasar. Ya, dia mempengaruhi langsung imbal hasil sekuritas yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman ingat, waktu di single index model ya, return itu adalah alpha sama dengan alpha ditambah beta gitu ya, beta dikali RM min RF gitu ya. Nah, alpha ini kalau di single index model adalah representasi dari return sekuritas itu sendiri ya, sementara beta itu representasi risiko yang terkait dengan pasar ya, dibandingkan dengan pasar. Sama jadi di sini untuk beta cara menghitungnya, cuman alfanya nggak ada gitu ya, dia mau digantikan dengan risk free ya. Risk free ini adalah return dari aset yang dinilai bebas risiko ya, seperti ini apa namanya, seperti obligasi pemerintah, surat utang pemerintah dan lain-lain. Ya, perhitungan tingkat imbal hasil didasarkan pada satu faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu risiko pasar. Dia punya asumsi CAPM, semua aset berisiko dimiliki oleh semua investor. Ya, semua investor akan memiliki portofolio aset berisiko yang sama. Portofolio adalah portofolio pasar di mana nilai portofolio tertimbang dihitung dari semua aset yang berisiko. Ya, jadi makanya beta itu disebut satu gitu ya, karena dia sebagai beta market itu satu ya, karena dia sebagai pembanding. Hasil perhitungan CAPM umumnya digunakan investor untuk mengelola portofolio ya. Portofolio yang optimal dibentuk dari perbandingan antara risiko dengan tingkat pengembalian sekuritas. CAPM memberikan kerangka pemikiran dengan menyusun portofolio yang optimal. Ya, jadi ini menjadi dasar dalam perhitungan portofolio.
Yang pasti perhitungan CAPM yang akurat dapat diuji. Ya, verifikasi perhitungan ini bisa diuji dengan dua uji coba potensial, yaitu uji stabilitas beta, yang kedua pengujian berdasarkan kemiringan garis security market line. Ya, nanti kita bahas sedikit mengenai security market line. Ya, jadi membuka peluang luas bagi mahasiswa manajemen keuangan untuk terus-menerus melakukan penelitian ilmiah terkait manajemen investasi dan teori portofolio. Ini asumsinya tadi ya. Lalu ada semua investor yang ada dianggap bahwa menggunakan informasi yang sama menghasilkan batas investasi yang efisien, ya, efisien frontier. Ya, ini adalah gambaran kalau efisien frontier, batas portofolio yang efisien. Ya, jadi selain dari ini, di luar dari ini, jadi nggak ada lagi ini antara return, ya, return dengan risiko. Ya, kalau ini adalah titik yang paling efisien yang bisa diperoleh berdasarkan risiko tertentu. Ya, ini yang disebut dengan efisien frontier. Memiliki horizon waktu satu periode, dapat pinjam meminjam uang pada tingkat imbal hasil bebas risiko setiap saat. Ya, imbal hasilnya misalnya tadi ya surat utang negara. Tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak pribadi, dan tidak ada inflasi. Tidak ada investor tunggal yang bisa mempengaruhi harga saham baik langsung maupun tidak langsung pasar modal dalam keadaan equilibrium. Jadi asumsinya memang agak ideal gitu ya, agak ideal bahwa tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga saham baik langsung maupun tidak langsung. Ini sebetulnya memberikan kerangka berpikir ya, kerangka berpikir yang sama gitu ya. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin agak sulit kalau kita bilang tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga saham baik langsung maupun tidak langsung ya. Kalau pasar modal dalam keadaan equilibrium itu bisa dipastikan memang terjadi gitu ya. Tapi kalau tidak ada investor tunggal, mungkin teman-teman yang suka bermain saham juga paham gitu ya, ada beberapa investor tunggal yang bisa mempengaruhi harga saham ya. Tapi nggak apa-apa, ini asumsi ya, asumsi dasar yang digunakan waktu kita menggunakan CAPM ya. Ini adalah efisien frontier ya, portofolio. Menentukan nilai portofolio yang diinginkan dalam bentuk parabola, di mana jika berangkat dari titik awal risiko tinggi dan imbal hasil yang diharapkan rendah, kemudian bergerak ini ya, titik awal risikonya tinggi dan imbal hasilnya rendah, ini risiko tinggi, dan bergerak naik ya. Jika secara inkremental risiko turun, maka tingkat imbal hasilnya akan naik ya. Ya, jadi risiko turun, tingkat imbal ininya akan naik, imbal. Jadi dia bergerak dari sini, awalnya rendah, returnnya rendah, risikonya tinggi. Secara inkremental kalau imbal hasilnya risikonya turun gitu ya, maka tingkat imbal hasil akan naik ke sini ya, dan bergerak mantap ke titik di mana jika risiko meningkat, tingkat imbal hasil yang dihasilkan juga akan meningkat juga ya ke sini ya. Makanya seperti peluru ya, seperti peluru. Ini karena ini kalau nggak salah dari Harry Markowitz gitu ya, ini disebut juga dengan Markowitz bullet ya, peluru dari Markowitz. Nah, pilihan tingkat portofolio optimal karena yang efisien ada di titik-titik di garis ini gitu ya. Ini bergantung dari tingkat indifference dari si investor. Ya, jadi investor itu ada bersikap indifference. Ini ada beberapa investor gitu ya. Ada investor A1, A2, B1, B2 ya. Dia ini bagaimana dia mengambil bersikap terhadap risiko. Ada yang senang risiko dengan hasil yang tinggi gitu ya. Ada yang tidak senang resiko dan mengharapkan hasil yang juga rendah gitu ya. Jadi ini indifference score. Titik indifference ini ya, yang menyentuh dari tadi dari efisien portofolio, inilah titik optimal dari tiap investor ya. Kalau sudah menyentuh titik ini ya, ini sangat bergantung, kurva indifference ini sangat bergantung dengan tingkat risk appetite ya, dan risk tolerance dia, bagaimana dia mentoleransi resiko dan bagaimana dia
eh, keberanian dia dalam menerima resiko, gitu ya. Ini yang menentukan indifference. Jadi berbeda-beda tiap investor. Sementara ini adalah portofolio yang paling efisien. Jadi kalau dia sudah menyentuh ini indifference curve ini adalah titik optimal dari masing-masing investor. Ya. Bergeraknya ini misalnya dari B2 ke B1 mungkin ini bergantung juga dengan biasanya dengan budget gitu ya. Kalau investornya sama. Nah, lalu ada capital market line. Capital market line ini adalah kombinasi linear dari aset bebas risiko dan portofolio pasar. Ya, market ya. Market. Jadi ini adalah portofolio market. Capital market line. Lihat teman-teman di sini ada risk free. Ya, risk free. Jadi risk free ini adalah titik bawahnya gitu ya, titik return yang awal. Yang risikonya bisa dibilang nol gitu ya. Sementara dia akan menghasilkan return tertentu. Ya, jadi berapapun risikonya sebetulnya risk free ini akan menghasilkan return yang sama gitu ya. Nah, ini capital market line. Jadi kombinasi linear dari aset bebas risiko dengan portofolio market. Ya, bukan portofolio individual. Ya, perhitungan portofolio berdasarkan capital market line berarti yang di bawah garis capital market line memiliki rasio risiko dibandingkan dengan hasil yang lebih buruk, inferior. Sedangkan yang di atas capital market line daerah sini kalau kita hasil ini adalah lebih bagus. Ya, jadi ini perbandingan antara risiko dengan return ya. Tapi untuk market. Kalau di atas ini berarti dia lebih bagus. Ya, kalau kita lihat misalnya di daerah di atas ini gitu ya dengan standar deviasi sekian, risiko sekian bisa menghasilkan misalnya di sini return yang lebih tinggi ya dari market. Ya. Oke. Nah, inilah portofolio yang optimal ya, portofolio optimal pada titik tangan. Ya. R adalah titik optimal dari portofolio ini ya. Titik R optimal, sedangkan M adalah kombinasi dari portofolio aset berisiko dan aset bebas risiko ini. Titik singgung antara indifference curve ini dengan garis pasar menunjukkan tingkat penerimaan risiko dari investor. Ini titik singgungnya di sini. Sama sebetulnya semua kurvanya X ini adalah risiko dan Y ini adalah return. Nah, ini adalah beta ya, ukuran beta tadi ya, security market line. Ya, beta ini adalah beta market. Kalau lihat teman-teman di bawah ya, BM ini beta market. Market itu akan selalu satu ya. Ini sama dengan risiko pasar. Beta lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa sekuritas ini lebih besar dari 1, A dan B lebih besar dari 1 ya, betanya sini menunjukkan dia lebih berisiko dibandingkan pasar. Tapi di sisi lain juga sebetulnya menghasilkan return yang lebih tinggi dari market kalau marketnya di sini. Ya. Sedangkan kalau kurang dari 1 menunjukkan bahwa sekuritas C ini kurang berisiko, tapi di sisi lain juga returnnya lebih rendah. Ya, dari titik kurva indifference tangan A, B, dan C ditariklah garis lurus yang menunjukkan security market line. Ya. Hasil perhitungan beta menunjukkan risiko perusahaan terhadap risiko pasar. Ya, ini mengenai CAPM. Saya mau sampaikan dulu gini ya. Kemarin di sesi 4 kalau nggak salah saya ada kasih case BCA ya, BCA. Ada kasih case mengenai BCA sesi 4. Oh bukan, ada case mengenai BCA. Kemarin kita contohkan dengan AMMN ya. Ini return marketnya ini kan bulanan ya, saya ada salah nih. Ini kan bulanan ya, rata-ratanya berarti kali 12.
di sesi 4. Oh, return marketnya bukan ini, sorry. Oh ya, karena betanya minus ya, betanya minus jadi dia angkanya minus. Di sesi 4 kemarin saya ada kasih soal mengenai BCA ya. Nah ini saya bilang ini saya jadikan tugas saja untuk sesi 6 ya, kalau nggak salah saya sesi 4. Sebentar. Ini ya, saya ada kasih case BCA ya. Saya harapkan teman-teman bisa kerjain. Berikut adalah penutupan saham BCA dan IHSG. Hitung beta saham BCA ya ini. Lalu kalau rate obligasi pemerintah 6,8% ya, dan ekspektasi return market 10%, berapa expected return BCA ya. Sebetulnya return market nggak perlu lagi dikasih ekspektasi karena di sini udah ada data return market ya. Ini nih. Ini return market. Jadi teman-teman, ini data tadi kita masukkan sama seperti kita waktu menghitung single index model ya, di sesi 5. Lalu growth-nya berapa, ini adalah return-nya gitu ya. Ini kan harga penutupan nih per akhir bulan ya, misalnya November 2022 IHSG 7081 dibagi 7098 dikurang 1. Ini adalah return. Return apa? Return bulanan ya, return bulanan. Kalau kita hitung rata-rata kan cukup dengan average gitu ya, average. Lalu kita ingat bahwa rumusannya ini beta itu ya, kalau di sini ada saya taruh nih di sesi 5 ya, beta itu. Nah ini beta itu adalah covariance dari return I dengan return market dibagi dengan variance market. Return saham, covariance dari return saham dan return market dibagi dengan variance market ya. Covariance sendiri, covariance dari saham A dan market adalah rata-rata nilai saham A, return saham A dikurangi dengan rata-rata saham A, market dikurangi dengan saham market dengan return market, lalu dibagi dengan N-1 kalau dia kurang dari 30 datanya. Jadi kita dapat return market ini secara rata-rata ini ya, average. Lalu kalau kita ingat rumus tadi bahwa ini adalah untuk menghitung covariance adalah X min X bar, kita hitung X min X barnya ini ya. Setiap data kita hitung X min X barnya ya. Semua data kita kurangi dengan minus 0,18. Lalu kita kuadratkan ya sesuai dari rumus tadi, covariance itu ini ya. Ya, nanti kita hitung variance market, kita kuadratkan. Begitu juga dengan saham BCA. Ini harga penutupannya ya. Lalu kita hitung returnnya, lalu dihitung rata-ratanya ya, average, dan lalu Y min Y bar ya. Y data Y, ini bukan X, sorry, dikurang dengan rata-ratanya ya. Misalnya ini dikurang dengan 0,17. Angka ini lalu kita kuadratkan.
Lalu ini kita kalikan X min X bar dikali Y min Y bar ya, di total ya. Sudah dapat totalnya, maka kita bisa menghitung covariance. Kalau kita lihat rumusnya ya, X min X bar kali Y min Y bar dibagi N min 1 ya. Ini covariance ya, berarti ini semua sudah kita hitung, kita total ya, lalu dibagi N-1, datanya ada 11, kita kurang 1 ya, ini total datanya ada 11. Ini kalau kita lihat datanya ada 11 ya, kita kurang 1, sehingga covariance diperoleh 0,00012. Variance market tadi ini ya, ini di total X min X bar kuadrat di total dibagi dengan N min 1 ya, ini kalau kita ingat rumus variance, X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1, sehingga beta adalah covariance saham BCA dengan IHSG, return saham BCA dan return IHSG dibagi dengan variance market ya, dengan ini, dan diperoleh angka 0,025299 minus ya, minus 0,025293. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ini kalau kita pakai rumus Excel bisa langsung juga dengan covariance titik S, rumusnya ini langsung kita sort data return IHSG dan return BCA, akan diperoleh angka yang sama, minus 0,00012. Variance market begitu juga, var S ya, ini var S dari, karena ini market, hanya market yang kita sort, sehingga dapat didapat beta minus 0,025293 sama. Pertanyaannya kemarin adalah kalau risk free ini 6,8 gitu ya, risk free nya 6,8%, berapa expected return BCA ya. Ini kalau disebut begini, ini rumus CAPM. Risk free ditambah beta dikali RM min RF ya. RM-nya berapa? Kalau RM-nya rata-rata sebulan minus 0,18, maka 12 bulannya adalah ini, minus 2,2 ya. Jadi rumus ini tinggal kita tambahkan menjadi risk free ditambah risk free ini ditambahkan beta dikali return market minus RF risk free. Ini adalah CAPM. Jadi expected return BCA itu adalah 7,03%. Sama sebetulnya dengan indeks single index model, cuma waktu single index model kita itu berusaha mencari alfa ya. Alfa ini yang dianggap sebetulnya return dari suatu saham itu sendiri di luar market ya. Di luar market, konstantan independen terhadap market ya. Jadi bisa dibilang dia akan memberikan return sebesar 3,06%. Nah, inilah CAPM ya, karena rumus CAPM itu cuma ini. Expected return sama dengan risk free ditambah beta dikali RM min RF ya. Nah, itu dengan terkait dengan CAPM ya, kita udah kerjakan juga waktu di sesi 2 kemarin. Nextnya, cara berikutnya ya, ini adalah masih di masih banyak di tataran teori ya, karena maksud saya variabel-variabelnya itu bisa sangat luas ya. Tapi teorinya begini. Arbitrage pricing theory ya, diperkenalkan oleh Stephen Ross tahun 1976, menggambarkan hubungan antara risiko dengan imbal hasil yang diharapkan, tapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda ya. Asumsinya ya, awalnya adalah kalau terdapat dua kesempatan investasi yang punya karakteristik sama, seharusnya aset tersebut tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda, harusnya dijual dengan harga yang sama kalau kesempatan investasinya sama
ya. Jadi dia melakukan penilaian aset yang menyatakan bahwa tingkat imbal hasil aset keuangan yang diharapkan dapat dibuatkan model dalam bentuk fungsi linier, ya, fungsi linier dari berbagai faktor makroekonomi dan indeks pasar teoritis, ya, di mana kepekaan terhadap perubahan pada masing-masing faktor akan diwakili oleh koefisien faktor beta tertentu. Ya, jadi ada faktor makroekonomi, ya, tapi eh, ada model tingkat kepekaan tertentu gitu ya. Tingkat kepekaan itu maksudnya eh, yang mempengaruhi sensitivitas. Nah, ya, yang mempengaruhi sensitivitas, ya, tingkat kepekaan tertentu atau sensitivitas, ya, bahwa tingkat timbangan dibuatkan model dengan berbagai faktor ekonomi atau indeks pasar teoritis di mana kepekaan terhadap perubahan, ya, sensitivitas terhadap masing-masing faktor akan diwakili oleh koefisien faktor beta yang spesifik. Ya, jadi sensitivitas saham terhadap misalnya GDP, sensitivitas saham misalnya terhadap inflasi gitu ya. Ini faktor-faktor makroekonomi yang bisa mempengaruhi harga saham, ya. Jadi harus secara rumusan teoritis, ya, bahwa expected return dari saham J, ya, itu merupakan penjumlahan dari risk free ditambah beta, ya, beta dari saham J pada saat beta pertama gitu ya, dengan faktor tertentu dikali premi risikonya, ya, gitu juga dengan beta dari faktor kedua dengan premi risiko kedua dan seterusnya sampai beta saham ke N dengan premi risiko ke N, ya. Ini model memang agak teoritis gitu ya, tapi bisa di kuantifisir juga, ya. Misalnya kita sudah memperhitungkan, ya, ini contoh perhitungan APT, sensitivitas GDP, ya, terhadap saham itu 1,2, sensitivitas inflasi atau beta kedua itu 0,8. Nah, misalnya kita asumsikan harga saham ini ditentukan oleh dua faktor risiko ekonomi, ya. Jadi misalnya pada saat itu risk free rate adalah 4%, ada premi faktor dari GDP sebesar 6%, ada faktor premi dari inflasi sebesar 3%, ya, maka expected return dari saham itu adalah kita gunakan rumus ini, ya, di mana lambda ini adalah premi risiko dari faktor ke I, ya, sama dengan konteksnya sama dengan di sini adalah RP, ya, premi risiko dan terkait dengan faktor tertentu. Kalau di sini kita gunakan lambda, ya. Jadi expected return dari saham ini adalah risk free-nya tadi 4% ditambah 1,2 beta GDP dikali premi risiko GDP yang 6% ditambah 0,8 beta inflasi dikali premi risiko dari inflasi itu 3%, sama dengan 13,6%. Ya, jadi menurut APT berdasarkan sensitivitas terhadap dua faktor dan premi risikonya, saham tersebut harusnya menghasilkan return sebesar 13,6% per tahun agar tidak terjadi arbitrase. Maksudnya kalau dia ternyata lebih tinggi, semua orang nanti akan menginvestasikan ke saham itu dan returnnya bisa turun, ya. Maksudnya returnnya bisa naik. Atau dia kalau ternyata menghasilkan return di bawah itu, terjadi arbitrase di mana semua orang akan pergi menjual saham itu dan returnnya akan turun, ya. Kalau ternyata harga pasar saham saat ini tidak mencerminkan return 13,6%, maka saham itu bisa dianggap over value atau under value, ya. Kalau udah over value atau under value, maka bisa terjadi arbitrase di mana semua orang beralih, ya. Jadi kalau dia ternyata lebih tinggi, semua orang akan beralih dan masuk ke sana, ya, dan hasilnya nanti bisa lebih dari 13,6%. Dan kalau ternyata dia suatu saham itu di bawah, maka semua orang akan keluar gitu, ya, akan keluar dan akan keluar dan bisa jadi harga sahamnya turun dan returnnya turun.
ya. Baik, ini terkait dengan APT ya. Jadi gagasannya adalah adanya pengaruh faktor makroekonomi ya, dan sensitivitas aset terhadap faktor tersebut ya. Rumusnya dengan regresi linear ya. Asumsi yang digunakan dalam APT adalah pengaruh variabel khusus yang tidak terbatas untuk sekuritas tertentu, termasuk inflasi, angka produksi, kepercayaan investor, nilai tukar, indeks pasar, dan perubahan suku bunga ya. Analis dapat menentukan harga aset sebenarnya dengan menghubungkan tingkat imbal hasil ke model diskonto cash flow. Nah, ini implikasinya ya. Implikasi pada akhir periode portofolio akan dihargai pada tingkat yang tersirat pada APT, sementara sekuritas yang tidak tepat akan berada lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Arbitrator, investor gitu ya, arbitrator ini bisa melakukan short sell portofolio ya, membeli aset misprice ya, membeli aset yang harganya salah, yang harganya lebih rendah dari seharusnya ya. Lalu pada akhir periode menjual aset yang misprice menggunakan dana tersebut untuk membeli kembali portofolio ya. Semua orang akan mengambil keuntungan sehingga hasilnya akan kembali balance di kalau contoh tadi di 13,6%. Ya, kalau harga terlalu rendah dia akan short sell lalu membeli aset misprice dari hasil penjualannya. Pada akhir periode dia jual aset misprice dan menggunakan dana untuk membeli kembali portofolio. Sementara kalau harga terlalu tinggi dia akan melakukan short selling ya, sekuritasnya, lalu membeli portofolio dari hasil penjualan. Lalu pada akhir periode menjual portofolio menggunakan kembali dana tersebut untuk membeli kembali aset yang salah harga ya. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Di CAPM hanya mempertimbangkan satu faktor ekonomi saja, yaitu resiko pasar perusahaan terhadap pasar yang ditunjukkan dengan beta ya. Model demand side dalam memaksimalkan fungsi utilitas masing-masing. Faktor beta ditemukan melalui regresi linear imbal hasil sekuritas historis ya, seperti ini ya. Kita melakukan regresi linear gitu ya, antara return saham A, BCA dengan market. APT memungkinkan dalam perhitungan APT untuk menghapus model pemulihan aset, model supply side. Jadi koefisien beta mencerminkan sensitivitas sekuritas terhadap faktor makroekonomi ya. Faktor ini sering berubah, sering terjadinya perubahan ekonomi. Cara yang lebih mudah untuk menggunakan indeks antara lain untuk variabel adalah suku bunga jangka pendek, perbedaan antara jangka panjang dan suku bunga jangka pendek ya, untuk menggunakan indeks ya. Kalau kita mau memproyeksikan indeks saham diversifikasi seperti Standard & Poor's 500 atau New York Stock Exchange Composite, harga minyak, emas, logam mulia, dan penukaran mata uang asing. Jadi banyak sekali peluang sebetulnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor kondisi ekonomi makro yang dapat menentukan variabel ini gitu ya. Variabel ini. Jadi kalau teman-teman lihat juga dalam kondisi saat ini gitu ya, tapi ini kan sebatas dugaan-dugaan gitu ya, dugaan. Misalnya terjadi perang tarif ya. Pada saat perang tarif banyak perusahaan Amerika gitu ya yang menarik kembali uangnya dari luar negeri gitu, dan dia menempatkan di di obligasi pemerintah dia gitu misalnya, yaitu memperkuat US dollar gitu kan. Itu berarti dampaknya terhadap kurs gitu ya, terhadap kurs, dan itu berarti bursa di satu negara yang lain akan
terganggu. Yaitu insight aja sebetulnya yang bisa jadi pertimbangan apakah negara kita gitu ya, misalnya di bursanya itu sangat terpengaruh sebetulnya dengan modal asing ya, modal asing yang sangat ditentukan oleh suku bunga di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, ini untuk sesi 6 ya. Saya mau ulang lagi untuk sesi 3. Jadi sesi 3 kemarin kan saya kasih tanda dan saya dapat pertanyaan dari beberapa mahasiswa gitu ya, dia nggak paham, nggak apa-apa karena memang soalnya salah gitu ya. Jadi saya ulang, nanti file Excelnya juga saya kasih ya. Ini saya kasih tanda seksi 3 revisi. Ya, beberapa soal yang salah ini, pertama di dividen Mars dan Co, dividen Indosat ya, ini soal yang salah gitu. Ini saya kasih warna aja ya, udah saya koreksi soalnya dividen Indosat. Lalu yang terakhir itu adalah Syah Corporation ya, Syah Corporation. Oke, kita lihat soalnya di sesi 3 ya. Di sesi 3 ya, ini 2 tahun yang lalu Mars Corporation ya, Mars Corporation dulu ya. 2 tahun yang lalu, ini kemarin salah, membayar dividen 1,75. Tahun lalu ya, berarti kita posisinya sekarang dong ya, ini tahun lalu 2. Tahun ini dividennya 2,15. Kalau ya perusahaan memiliki 12,5% required return, berapa nilai saham dari perusahaan? Kalau harga market saham ini adalah 120 saat ini, berapa sebetulnya required return-nya gitu ya. Kalau sekarang required return-nya 13, berapa nilai dari sahamnya ya. Lalu kesimpulan apa yang bisa Anda tarik ya. Ini kalau berdasarkan data gitu ya, data soal gitu ya. Karena ada growth dalam asumsi ini adalah pembahasan mengenai constant growth ya. Walaupun growth-nya ini berbeda-beda gitu ya. Ini kalau kita lihat growth-nya dari tahun ke-1 ke tahun ke-2, tahun ke-3 adalah 14,29%, 0,075% gitu ya. Secara rata-rata growth-nya adalah 10,89% per tahun ya. Ini 10,89% per tahun. Nah, saya juga pengen contohkan cara menghitung growth ya. Ini berarti angka growth-nya 10,89% ya. Karena ini nanti ada lagi case dividen Indosat, di dividen Indosat ini yang perkiraan saya pembahasannya mengenai di variable growth ya. Kalau dia constant growth ya, constant growth ini ya, adalah P0 harga saham sama dengan D1 ya. D1 ini sama dengan D0 dividen pada tahun 0 gitu ya, dikali 1 plus G ya. G nya itu apa? G nya itu growth ya, lalu di present value kan ya. D0 dikali 1 plus G ini sama dengan D1 ya, D berikutnya ya. Nah, sebelumnya saya pengen kasih lihat juga ada perhitungan growth melalui CAGR. CAGR ini ya rumusnya. Value akhir ini dibagi dengan value awal dipangkatkan dengan 1 plus T min 1 ya. Jadi kalau ini selama 2 tahun gitu ya, dari tahun ketiga ke tahun pertama, jadi selisihnya 2 tahun, CAGR nya adalah 2,15 dibagi 1,75 dipangkatkan 1 dibagi 2, karena ini adalah 2 periode ya, lalu dikurang 1, jadi 10,84. Tapi nggak apa-apa, kita untuk pembahasan ini kita akan menggunakan rata-rata growth aja ya, 10,89.
Nah, berdasarkan rumus ini, ya, kalau P itu sama dengan D1 dikali KS min G, ya, D0-nya itu kan di tahun ketiga, gitu ya. D0-nya itu kan di tahun ketiga. Karena kan dia bercerita 2 tahun lalu dia bayar dividen ini, setahun lalu dia bayar ini. Ya, jadi kalau D0-nya sudah dapat, berarti kita bisa dapatkan D1. Ya. D1 itu sama dengan D0 dikali 1 plus G. Ya, kalau kita ke depannya 2 tahun ini pangkat 2 gitu ya. Tapi kalau ini cuma 1 tahun gitu ya, kita hitung D1-nya itu pangkat 1. Sama dengan 2,38. 2,15 dikali 10,89 menjadi 1 plus 10,89 menjadi 2,38. Lalu expected return-nya 12,5 ya. Kita lihat lagi rumus ini. D1 dibagi KS min G. KS-nya 12,5, G-nya 10,89. KS min G berarti 1,61. Berarti P0 ya, P0 sama dengan D1 dibagi KS min G sama dengan 2,38 dibagi dengan 1,61, diperoleh angkanya 148,35. Ya, ini constant growth model. Ya, diasumsikan bahwa secara rata-rata dividennya itu akan dibayarkan ini 10,89%. Lalu pertanyaan kedua, kalau market share, kalau saham ini saat ini harganya 120, berapa required return? Berapa KS-nya? Ya, kita lihat ini aja rumus ini. P0 sama dengan D1 dibagi dengan KS min G. Ya. Kalau kita kalikan ini P0 gitu, P0 sama dengan D1. P0 dikali KS dikurang P0 min G sama dengan D1. Kalau kita sama-sama dengan bagi dengan P0, maka KS min G sama dengan D1 dibagi P0. KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Ya. P0-nya tadi kan 120. D1-nya 2,38. G-nya 10,89. Jadi KS-nya adalah D1 120 ya, dibagi dengan D1 sorry 2,38 dibagi dengan P0 120 ya, karena sekarang sahamnya harganya 120 ditambah G ya, akan diperoleh required return-nya 12,88 ya. Ini untuk nomor 2. Kalau ternyata, jadi kalau kita lihat ya, nanti kita lihat kesimpulan terakhirnya. Kalau berikutnya adalah kalau ternyata required return-nya atau KS-nya 13, berapa harga sahamnya? Berarti yang ditanya P0-nya. P0 sama dengan D1 dikali KS min G. Ya, D1 KS ini udah dapat semua, KS-nya udah ada, cuma KS-nya kita ganti dengan 13% sekarang. Ya, maka P0 sama dengan 113,15. Ya, jadi kalau kita lihat ya, semakin tinggi ya, ini kan kesimpulannya kan, pertanyaan gini, apa konklusinya gitu ya, hubungannya antara dividend payment, required return dan share price ya. Semakin tinggi ininya sesuai rumusan ini gitu ya. P0 sama dengan D1 kali KS min G, semakin tinggi dividen maka harga saham akan semakin tinggi ya. Kalau kita lihat pembelian dan penyebut, kalau KS-nya makin besar, required return-nya makin besar ya, karena ini pembagi ya, maka harga sahamnya akan semakin turun ya. Ini contoh, KS-nya tadinya 12,5, harga saham 148. Ini KS-nya 12,88, harga saham 120. Lalu KS-nya 13, makin besar KS-nya, maka harga sahamnya akan makin turun. Sebaliknya, kalau growth-nya makin besar, maka karena ini minus ya, pengurang, kalau ini makin besar maka angka penyebutnya ini akan makin kecil, maka harga sahamnya akan makin meningkat. Itu korelasinya ya. Baik, saya masuk ke sekarang
Indosat atau Telkomsel, karena sama soalnya di modul juga ada, di PPT juga ada gitu ya. Di modul disebut Indosat, di ini disebut Telkomsel. Telkomsel akan membayar dividen tunai, menyatakan membayar dividen tunai 2 pada tahun 2009 ya. Kita masukkan ke tabel dividen. Ini contoh case dari variable growth. Lalu meramalkan pertumbuhan 5% untuk tahun, itu dibalik nih, 7% untuk 2012, 6% 2011, dan 5% 2010. Berarti kalau kita urut 5, 6, 7 justru ya. 2010 nya 5%, 2011 nya 6%, dan 2012 nya 7%. Kita masukkan di sini ya. Kalau growth nya 5%, maka 2010 sahamnya itu akan dividennya sebesar 2,1, 2,23. Kalau dia 6% 2011 nanti ya. Lalu 2012 gitu ya, 7% ya. Lalu soalnya menyebutkan, nah ini ada yang membuat rancu nih. Setelah itu periode CFO percaya bahwa keuntungan akan tumbuh sebesar 10%. Keuntungan ya, berdasarkan ekspansi ini bukan growth dividen tapi growth keuntungan. Nah, tapi di sini disebutkan setelah periode itu berarti dividen diharapkan memiliki pertumbuhan 11%. Jadi selamanya sesudah itu akan tumbuh 11%. Dengan pertumbuhan pendapatan 15%. Ini juga jebakan gitu ya. Ini nggak ada kaitannya sama soal berapa harga maksimum per lembar saham Telkomsel jika investor menginginkan required return 13% atau KS-nya 13%. Ini, nah kalau kita ingat rumusnya ya, bahwa pada variable growth ya, ini harga saham itu adalah penjumlahan dari present value dividen yang sudah kita ketahui ya. Misalnya ini yang sudah kita ketahui kan 2009, 2010, 2011, 2012 ya. Lalu ditambahkan dengan terminal value ya. Terminal value ini adalah harga saham pada saat N yang di present value kan ya, dikali 1 plus KS pangkat N ya. Jadi satu-satu nih ya, kita satu-satu kita hitung dulu present value dari pembayaran dividen ya. Oh, tahun 2000 ya, 2009 ya, karena ini kita hitung sebagai dividen pertama tahun 0 gitu ya. Kita diskontokan dengan 1 plus 13% pangkat 0, maka present value-nya tetap 2 ya. Tahun kedua begitu juga ya, pangkat 1, tahun ketiga pangkat 2 gitu ya, pangkat 3 dan pangkat 3. Nah, ini kita sudah dapat 7 total gitu ya. Kita total ini dapat angka 7,47. Ini adalah angka yang ini ya. 7,47 ini sama angka yang ini ya. Oke, 7,47. Growth setelah 2012 dia bilang di soal adalah 11% selamanya berarti kan. Nah, kita mau cari sebetulnya ini ya. Growthnya berapa tadi? Dia bilang 11%. PN berarti harga saham itu, nilai saham itu adalah DN, harga saham pada saat N dibagi dengan KS min G2. G2-nya ini 11%, KS-nya tetap 13%. D1-nya berarti ini masuknya ke D ke N kan, ke tahun berikutnya. DN bersatu karena ini datanya cuma 3, berarti D4 yang kita dividen tahun keempat adalah 1 ini ya, seperti rumus ini. D3 dikali 1 plus growth ya, jadi akan diperoleh growthnya 11% gitu ya. 2,38 dikali 1 plus 11% akan diperoleh 2,64. Maka PN atau terminal value yang belum terminal value ya, PN harga nilai sahamnya saat N adalah ini ya, D4 dibagi dengan KS min G. KS-nya 11, G-nya KS-nya 13, G-nya 11. Sehingga diperoleh angka 132. Nah, ini belum dipresent valuekan kan, kita baru dapat PN. Kita present valuekan dengan growth rate 13%.
Ya, berarti kita cukup kalikan dengan diskon rate yang ini nih. Ya, karena ini masih di tahun ketiga. Ini kan proyeksi gitu ya. Ya, ini dibagi 1 plus KS pangkat 3. Karena ini seperti yang ini kita juga pangkatkan 3 ya. Diperoleh 91,6. Nah, 91,6 ini kita jumlahkan dengan total ini, present value yang sudah dibayar. Ya, sorry ini. Jadilah diperoleh harganya 99,08. Sederhana rumusannya adalah seperti ini ya. D1 didiskontokan, D2 didiskontokan, D3, D4 gitu ya. Ditambah terminal value yang didiskontokan juga. Terminal value-nya mana? Terminal value-nya ini. Ya. Ini untuk kasus dividen Indosat ya. Berikutnya untuk kasus Syah Corporation. Nah, ini kemarin karena salah soal antara aset dengan liabilities dan equities-nya soalnya nggak sama. Ya, karena nggak sama, jadi saya paksakan disamakan gitu ya. Common stock-nya saya rubah jadi 5 juta gitu ya. Kalau di sini kan di soal ini kan common stock-nya 50 juta gitu. Jadi angkanya agak jauh gitu, Pak. Lalu long term debt-nya saya rubah jadi 508 gitu. Ini 2848. Tapi nggak apa-apa karena itu nggak penting, tapi yang penting kita dapat angkanya. Ini raja dari Syah Corporation ya. Lalu jumlah saham beredarnya ada 100.000 lembar. Lalu ini adalah asumsi-asumsi disampaikan. Preferred stock dapat dilikuidasi pada book value, berarti sesuai yang tercatat di neraca ini ya. Lalu piutang dilikuidasi 75% book value, jadi kita masukkan piutang karena 75% ya. Jadi kalau dia dilikuidasi dari nilai 20.000 hanya dapat 15.000, 75%. Inventory 85% ya, ini inventory. Lalu land dan building dilikuidasi 150% ya. Bunga dan dividen telah dibayarkan. Kalau kita likuidasi, kalau ini belum dibayarkan, ini termasuk sebagai faktor pengurang ya. Ini. Lalu mesin dan equipment 50% dari book value-nya. Ini nilainya. Jadi total aset dia itu kalau dilikuidasi ini 19.779.800 ya totalnya. Dari nilai bukunya 14.508. Oke. Pertanyaannya adalah berapa harga saham Syah Corporation dengan menggunakan book value? Ya, kalau book value kan yang tercatat di sini, ya, 5 juta. Jadi kalau book value itu 5 juta ini kita cukup dengan jumlah saham bagi dengan saham beredar, ya, akan diperoleh angka 50. 5 juta dibagi 100.000. Berapa harga saham Syah Corporation dengan menggunakan liquidation value? Nah, kalau liquidation value, nilai likuidasinya kan ini nilai asetnya 19.779.800 ya. Total hutangnya berapa? Ini sebagai pengurang. Ini total hutangnya. Total saham preferennya berapa? Ini juga sebagai pengurang. Ya. Maka sisa untuk saham biasa itu terdapat nilai 10.271.800 ya. Sebetulnya kalau dia ada beban bunga atau dividen yang belum dibayar itu kita kurangi dulu ini. Cuma ini sudah dibayarkan. Oke. Sudah dibayarkan, maka sisa dari aset untuk saham biasa ya, kalau saham preferred sudah dibayar, hutang sudah dibayar, nilai asetnya itu masih ada 10.271.800. Kalau kita bagikan dengan 100.000 lembar, maka nilainya adalah 102,7. Jadi lebih besar justru kalau dilikuidasi karena nilainya lebih besar dari yang tercatat di
buku gitu ya, dari nilai buku. Lalu pertanyaannya bandingkan hasil perhitungan, ya beda. Jadi 102,7 ini 50 lebih besar kalau dia di likuidasi. Bisa jadi juga kasusnya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau dibandingkan ya, kalau di likuidasi hari ini pemegang saham itu akan memperoleh 102,7 rupiah per lembarnya ya, setiap pemegang saham. Ya lebih tinggi dari nilai bukunya yang 50. Jadi yang harus diperhatikan apa, bahwa kondisi pasar aset itu harus berhati-hati dalam menilai ya. Ini karena nilainya jauh berbeda ya. Juga dengan resikonya ya, mengenai mudah terjual atau tidak gitu ya, sudah diperhitungkan secara lebih detail. Apalagi yang harus diperhatikan adalah saham preference ya. Klaim dari saham preference harus diperhitungkan juga. Jadi kita kalau melakukan likuidasi harus memperhitungkan nilai pasar dari asetnya dan juga memperhatikan hutang dan ini juga ya sebetulnya. Ada nggak saham preference atau dividen yang belum dibayar, itu hak klaim ke mereka terlebih dahulu untuk dibayarkan. Oke. 3 soal ini yang dikoreksi nanti saya share lagi di Google Drive ya teman-teman. Saya kira cukup. Ada tugas ya untuk sesi 6, kumpul di sesi 8 kita bahas di minggu depan ya, di sesi ke-7 tolong dikerjakan dulu, kita bahas di minggu depan sebelum kita UTS di sesi ke-8. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.